dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Nah, beliau ini lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Nah, pada masa kecilnya beliau ini belajar dari tokoh Mu'tazilah yang terkenal yaitu Abu Ali Al-Jubai dan beliau ini mempraktekkan ajaran-ajaran Mu'tazilah hingga 40 tahun lamanya. Meskipun telah lama terlibat dalam aliran Mu'tazilah ini, kemudian Al-Asy'ari ini meninggalkannya dan mengubah keyakinannya. Menurut Ibnu Al-Jauzi, Al-Asy'ari ini berada dalam aliran Mu'tazilah selama waktu yang cukup lama sebelum akhirnya meninggalkannya. Dia menyerahkan sebuah kitab yang ditulis untuk menentang keyakinan Mu'tazilah dan orang-orang ahlul hadis telah lama mengenal dan menghormati posisi beliau ini. Dalam upaya menjawab pemikiran kaum Mu'tazilah ini, Al-Asy'ari ini mengisolasi dirinya selama 15 hari. Kemudian beliau membandingkan dalil-dalil antara Mu'tazilah, fuqaha, dan muhaddisin. Kemudian setelah itu dia mengundang masyarakat untuk berkumpul di Masjid Jami' Basrah pada hari Jumat. Nah, di sana beliau mengatakan bahwa ingin merubah keyakinannya dan menolak pandangan Mu'tazilah dan mengakui kesalahannya. Kemudian beliau ini bertobat dan siap menolak ajaran Mu'tazilah serta mengungkapkan kelemahannya. Nah, pendapat Al-Asy'ari adalah bahwa dalil-dalil dari dua kelompok ini yaitu Mu'tazilah dan Ahlul Hadis seimbang tanpa ada yang unggul satu sama lain. Nah, dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Asy'ari ini meyakini bahwa yang tertera dalam kitab-kitabnya mengakhiri keyakinan lamanya dan secara simbolis melepaskan keyakinan tersebut dengan menanggalkan bajunya. Kemudian kitab yang ditulisnya diserahkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu berdasarkan metode kelompok fuqaha dan ahli hadis. Adapun karya-karya Al-Asy'ari yang terkenal ada 3 kitab, yaitu yang pertama Maqalat Al-Islamiyin atau pendapat golongan-golongan Islam. Kitab ini membahas tentang kepercayaan-kepercayaan golongan Islam, pendiri ahli hadis dan sunnah dan bermacam-macam persoalan ilmu kalam. Kemudian yang kedua, Al-Ibana Ushul Ad-Diyanah atau keterangan tentang dasar-dasar agama. Kitab ini membahas tentang kepercayaan ahli sunnah dan dimulai dengan memuji Ahmad bin Hanbal dan menyebutkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Al-Luma' atau sorotan. Kitab ini dimaksudkan untuk membantah lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu sejarah berdirinya Al-Asy'ari. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah pendiri utama dari aliran Asy'ariyah yang sebelumnya adalah penganut aliran Mu'tazilah. Tapi keputusan Al-Asy'ari untuk meninggalkan Mu'tazilah itu tidak hanya didasari oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh pengaruh spiritual. Jadi Al-Asy'ari ini itu awalnya adalah penganut aliran Mu'tazilah. Awalnya Al-Asy'ari ini mempelajari ilmu kalam dari Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah, dan secara aktif mewakili gurunya dalam diskusi. Nah, di waktu itu salah satu perdebatan yang mencakup pertanyaan di waktu itu adalah tentang nasib orang mukmin, kafir, dan anak kecil yang meninggal. Jadi awalnya Al-Asy'ari itu perubahan pemikirannya itu dimulai ketika perdebatan mengenai hal tersebut dengan Al-Jubai tentang dasar-dasar paham Al-Mu'tazilah, terutama mengenai al-asla, keharusan mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan.
Pada saat perdebatan, Al-Asy'ari merasa tidak puas dengan jawaban Al-Jubai dan melihat kelemahan dalam konsep Mu'tazilah. Motivasi utama Al-Asy'ari untuk meninggalkan Mu'tazilah adalah kekhawatiran akan perpecahan dalam umat Islam yang dapat merusak mereka. Sebagai seorang yang peduli terhadap kesatuan umat, ia khawatir bahwa pemahaman Mu'tazilah dapat merugikan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Al-Asy'ari mengambil jalan tengah antara golongan rasionalis dan tekstualis yang kemudian dikenal sebagai Al-Asy'ariyah. Oke, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah. Nah, apa sih pengertian dari pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah tersebut? Nah, pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah adalah ajaran tauhid yang paling besar dan paling masyhur. Nah, Al-Asy'ariyah biasa disebut dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun pokok-pokok ajaran Al-Asy'ariyah yaitu yang pertama, zat dan sifat Tuhan. Nah, menurut Al-Asy'ari, Tuhan mempunyai sifat. Mustahil Tuhan mengetahui dengan zatnya. Tuhan bukan pengetahuan atau ilm, tetapi Tuhan yang mengetahui atau alim. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan dan pengetahuannya bukanlah zatnya. Nah, mengenai antropomorfisme, Al-Asy'ari berpendapat bahwasannya Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, dan sebagainya dengan tidak dicantumkan bagaimana atau bila kaifa, yaitu dengan tidak mempunyai bentuk dan batasan, atau iya yukaffafa wa iya yuhad. Nah, hal ini seperti juga yang ada dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Nah, yang berbunyi yaddu lila hifauko aidihim. Nah, yang artinya tangan Tuhan di atas tangan mereka. Nah, Quran surat Al-Fat ayat 10. Nah, selanjutnya poin 2 dari pokok-pokok ajaran Asy'ari adalah kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Nah, Al-Asy'ari dari Mahjab Al-Asy'ariyah mengajarkan bahwasannya kekuasaan Tuhan tak terhalangi dan dunia terus diciptakannya meskipun menerima takdir yang telah ditentukan. Nah, Al-Asy'ari memakai konsep perolehan atau kasb untuk menyatakan bahwasannya manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, hal ini didukung dengan dalil yang digunakan Al-Asy'ari tentang perbuatan manusia atau al-kasab tersebut. Nah, dalilnya berbunyi yaitu firman Allah dalam Quran surat Asy-Syafa'at ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa hala khalqakum wa ma ta'malun, yang artinya bahwasannya Allah telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya pokok ajaran Al-Asy'ari yang ketiga itu kalam Tuhan. Nah, pemikiran kalam Al-Asy'ari membedakan dua jenis kalam Tuhan. Nah, yang pertama kalam Tuhan nafsi dan yang kedua yaitu kalam Tuhan lafzi. Nah, kalam Tuhan nafsi merupakan kalam dalam artian abstrak yang ada pada zat Tuhan yang bersifat kadim dan azali tanpa berubah oleh perubahan ruang, waktu, dan tempat. Nah, Al-Quran sebagai kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah makhluk. Sebaliknya, kalam lafzi adalah kalam dalam artian sebenarnya yang dapat ditulis, dibaca, atau disuarakan oleh makhluknya, seperti Al-Quran yang bisa dibaca sehari-hari. Nah, Al-Quran sebagai firman Allah tetap tidak berubah, tidak diciptakan, tidak baru, dan tidak dibuat-buat. Nah, hal yang mendukung pokok ajaran ketiga ini terdapat dalam sebuah dalil yang dijadikan oleh Al-Asy'ari sebagai hujah
bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, antara lain firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man ayahu an yakumu as-sama'u wal ardi bi amrih. Nah, yang artinya dan setengah hari pada ayat-ayatnya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Nah, itulah pokok ajaran yang ketiga. Pokok ajaran Al-Asy'ari yang keempat adalah ru'yah kepada Tuhan. Nah, pemikiran kalam Al-Asy'ari tentang ru'yah kepada Tuhan dalam artian bahwasannya melihat Tuhan itu di akhirat kelak. Nah, melihat Tuhan di akhirat kelak adalah sebuah hal yang mungkin terjadi karena Tuhan sendiri atau Allah sendiri berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabiha nadhirah, yang artinya wahai orang-orang muslim, pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Nah, itulah bunyi surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Nah, kalau dipikir-pikir secara logika, yang dikemukakan ialah bahwa Tuhan itu ada, maka melihatnya pada hari kiamat dengan mata kepala adalah hal yang mungkin, karena sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala itu akan diakui adanya, sama seperti sesuatu yang tidak bisa yang tidak ada, padahal Tuhan itu pasti ada. Nah, itulah pokok atau materi keempat dari pokok ajaran Al-Asy'ari. Pokok yang kelima atau pokok yang terakhir dari pokok-pokok aliran Al-Asy'ari yang kemudian diajarkan yaitu pelaku dosa besar. Nah, Al-Asy'ari sendiri menolak pandangan Mu'tazilah dan Mu'rojiyah terkait pelaku dosa besar. Baginya seorang mukmin yang mengesahkan Allah tetapi melakukan dosa besar dapat diampuni atau dihukum sesuai kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Asy'ari menempuh jalan tengah, menyatakan bahwa pahala atau siksa itu tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, mukmin tersebut diampuni dan masuk surga. Jika Allah menghendaki, dia disiksa karena dosa besarnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, itulah materi yang saya bawakan mengenai pokok-pokok ajaran yang dikemukakan oleh Asy'ari. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.